Oke, kita masuk contoh soal 50 detik. Ya, bisa kira-kira nih. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Asik nih ya. Ada lagi pernyataan berikutnya. Sebagian mahasiswa keperawatan terkenal di kampusnya. Kira-kira apa ya konklusinya? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar semua sahabat Konstanta? Sehat-sehat? Mudah-mudahan tetap semangat belajar, karena kita akan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian seleksi kemampuan dasar. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan membicarakan tentang materi yang cukup unik ya. Bukan hitungan-hitungan kalkulasi, tetapi menggunakan logika, ya kan? Nah ini materi yang bernama proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan yang nantinya bisa kita nilai benar atau salah. Nah, bagaimana kita menilai suatu pernyataan benar atau salah? Nanti akan terjawab di materi ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe. Dan teman-teman yang sudah subscribe namun lupa membunyikan loncengnya, maka jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar nanti pada saat setiap kali kami mengupdate video-video terbaru, kamu akan mendapatkan notifikasi video-video tersebut. Oke, kita mungkin langsung saja ya masuk ke materi proposisi. Proposisi, jadi ada beberapa jenis proposisi. Nah, salah satunya adalah proposisi kategoris. Apa itu proposisi kategoris? Proposisi kategoris adalah suatu proposisi yang menghubungkan term ya atau term subject atau bagian dari subjek dengan predikat. Jadi bentuk standar proposisi kategoris adalah quantifier ya atau quantifier, subject plus copula plus predikat. Agak bingung ya? Nah, quantifier ini atau quantifier ini adalah sifatnya umum. Misalnya semua, setiap, pernah dengar ya? Sebagian, sementara, beberapa, kebanyakan, pernah dengar ya pasti itu ya. Nah, sementara copula adalah afirmatif ya. Afirmatif adalah dan negatif bukan. Jadi bentuk positif atau negatifnya. Di mana S adalah subjek dan P adalah predikat. Mungkin agak bingung, nggak apa-apa. Saya langsung kasih contoh biar nggak bingung. Nah, ini dia bentuk yang langsung ya. Ini quantifiernya semua, ya kan? Nah, semua S adalah P misalnya. Nah, bentuk yang langsung pernyataannya nggak banyak, cuma satu aja. Penarikan kesimpulan dari satu premis dan konklusinya atau simpulannya menerangkan arti proposisi itu. Contoh nih. Premis semua S adalah P. Ya udah simpulannya semua S adalah P. Ini quantifiernya. Quantifiernya itu tadi ya, ini adalah kopulanya, ya kan? Ingat nggak tadi? Ini Q, ini kopula. Kalau ini tadi subjek dan predikat kan? Nah, contoh berikutnya. Pisang berwarna kuning berjumlah 4 buah, bisa gitu ya. Nah, simpulannya apa ya? Pisang berwarna kuning, jumlah pisang 4 buah. Ya gampang lah ya, namanya juga satu premis saja dan hampir soal-soal nggak pernah bentuknya seperti ini ya. Ini cuma contoh saja, hampir tidak pernah. Nah, ini dia konversi. Ini yang bentuk yang cukup sering muncul ya. Konversi adalah penarikan kesimpulan secara langsung dengan cara menukar term subjek menjadi predikat atau sebaliknya predikat menjadi subjek. Contoh nih, semua S
adalah P. Semua S adalah P. Maka konversinya apa? Ya, konversinya adalah sebagian P adalah S. Ini saya kasih coba ilustrasi sedikit ya. Kita pakai diagram Venn nih misalnya nih. Ini ada diagram Venn. Kita bikin contoh aja nih. Ini semua S, ini ada S ya. Ini S nih. S. Semua S itu ada di dalam P. Nah, gitu kan, benar ya? Jadi semua S ini pasti P kan, benar nggak? Tetapi ya tidak semua P adalah S atau hanya sebagian. Nah, maka ada pernyataan sebagian P adalah S. Paham ya? Gampang sekali. Nah, premis yang berikutnya, sebagian S adalah P dan sebagian P otomatis adalah S. Kalau ini bentuknya begini nih, kurang lebih. Bisa begini dia. Ya. Nah, ini S, ini P. Ini yang sebagiannya, irisannya. Sebagian dari S adalah P, maka sebagian dari P adalah S. Kan begitu ya? Mudah kan? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Berikutnya adalah obversi. Penarikan kesimpulan langsung dengan menegatifkan atau mengafirmatifkan subjek dan mengaktifkan atau mempastikan predikat. Ya, ini ada juga sebagian menegasi, ya kan? Tapi tidak seluruhnya, ada macam-macam. Salah satunya negasi. Nah, contohnya premis semua S adalah P. Masih ingat ya tadi ya? Maka kalau kita balik pernyataan ini menjadi tidak satu pun atau tak satu pun S adalah tak P. Masih ingat tadi ya? Semua S adalah P, berarti maka tidak satu pun S itu tidak P. Pasti semua S adalah P. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya. Premis selanjutnya adalah tak satu pun S adalah P. Tidak satu pun S adalah P. Maka semua S pasti bukan atau tidak P. Ini gampang ya. Ya, nanti kalau bingung kita lihat di contoh soal. Penarikan kesimpulan yang tak langsung adalah penarikan kesimpulan deduksi yang ditarik dari beberapa proposisi. Ini cukup sering muncul di soal. Nah, misal ya, menjumlahkan premis-premis. Semua S adalah P1 katanya. Sebagian S adalah P2. Maka gabungan dari dua pernyataan ini hanya sebagian dari S yang P1 dan P2. Mudah ya? Paham kan? Semua S adalah P1, sebagian S adalah P2. Jadi cuma sebagian aja dari S itu yang P2. Maka sebagian juga lah yang P1 dan P2. Oke ya. Berikutnya silogisme. Penarikan kesimpulan dari dua premis. Ini paling sering muncul nih. Ini paling sering muncul di soal. Ya, premis mayor, premis minor, dan satu term penengah atau penghubung. Iya kan? Nah, ini dia. Kesimpulan dalam silogisme. Pertama, kesimpulan yang diperoleh bisa saja satu, afirmatif jika kedua premis afirmatif, negatif jika salah satu premis negatif, dan khusus nih jika salah satu premis khusus. Jadi bentuknya biasanya secara umum tuh ini aja ya, selaras di afirmatif, kemudian ada yang negatif kalau salah satunya negatif, kemudian premisnya khusus jika salah satu premisnya itu bersifat khusus ya. Contohnya misalnya kalau afirmatif jika A adalah B, B adalah C, maka simpulannya A adalah C. Nah, itu nih kalau yang afirmatif. Kalau yang negatif, ya kan? Yang negatif nih, A adalah B. B bukan C, ya kan? Maka simpulannya A bukan C. Yang gampang kan? Nah, kalau yang khusus lebih gampang lagi. A adalah B, ya kan? Benar nggak? A itu adalah B. Nah, sebagian dari B
atau B itu terdiri dari salah satunya adalah C. Ya kan? Maka simpulannya C pasti adalah A. Udah, gitu doang. Paham kan? Bingung? Kalau masih bingung, kita lihat di soal aja nanti ya. Tapi kalau udah paham ya alhamdulillah. Oke. Nah, terkadang dalam silogisme itu ada juga kesimpulannya nggak bisa ditemukan kalau ada beberapa atau satu dari 4 hal ini ya. Bisa juga tuh silogisme salah soal gitulah. Tapi sebenarnya bukan salah soal sih ya, lebih ke memang desain soalnya seperti itu. Jadi jawaban dari 2 premis atau 3 atau lebih itu memang adalah kesimpulan yang salah atau kesimpulannya tidak bisa ditemukan. Pertama, term M tidak ada, penghubungnya nggak ada, ya kan? Nah, term M tidak tersebar, jadi cuman satu aja dia, seperti pernyataan langsung aja. Yang ketiga, kedua premis negatif, nggak bisa kalau 2 premis negatif ya. Kedua premis khusus. Masih ingat ya contoh tadi? Harus ada yang positif, harus ada yang negatif, dan harus ada yang umum, ada yang khusus. Nggak bisa kedua-duanya negatif atau kedua-duanya premis khusus. Tapi kalau kedua-duanya positif boleh ya. Nah, jadi kalau ada satu dari 4 ini, maka nanti jawabannya adalah tidak bisa ditemukan kesimpulan. Pernah lihat mungkin ya di contoh-contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya ada premis mayor. Semua mamalia menyusui anaknya. Benar ya? Semua mamalia menyusui anaknya. Ini mamalia menyusui anaknya. Ini ada penghubungnya nih, ya kan? Nah, premis minornya semua kerbau adalah mamalia. Ya. Kalau kita misalnya gini buat nih. Semua mamalia itu menyusui anaknya misalnya. Kita ini bikin. Ini mamalia ini menyusui misalnya, ya kan? Kerbau itu adalah mamalia. Maka nanti simpulannya gampang. K ke M, M ini nyambung lagi kemari, S. Maka simpulannya adalah K menjadi S. Betul nggak? Nah, ini jawabannya, cek. Ya kan? Semua kerbau menyusui anaknya. Selesai kan? Gampang kalau udah ada contohnya. Jadi ini yang disebut dengan penghubungnya tadi, mamalianya. Ini kan penghubung nih, mamalia. Ya, bisa ya? Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.